Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Waalaikumsalam. semua? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah. Mana outbound-nya kemarin? Alhamdulillah. Ya, Sehat. outbound-nya apa ya outbound-nya kemarin? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya? Menyenangkan, Pak. Mantap. Kehujanan Tapi enggak? hujan, Pak. Oh, LSJT, hujan Pak. ya? Oh, wah, hujan ya? Nggih. Ya. Bertemu Ya, temannya enak, Joko, Pak. dingin. Oh, teman Joko. Temannya Joko ya, Pak? Joko Leilono. Joko. Lelana, Pak. Joko Walela niku, Pak. Joko Walelo. Joko enggak berangkat. Joko enggak ikut outbound kemarin. Iya, Pak. Enggak, Katanya Pak. haram, Pak. Ah, Katanya haram, Pak. Katanya haram kok, Pak. Berzina katanya. aduh. Katanya maksiat nanti, Pak. Iya, Pak. Siap ya. Iya. Oke, hari ini kita akan bahas ini ya apa? Tarik rutin. Nanti bisa setelah nanti akhir nanti ada apa materi yang saya upload di landing ya, nanti saya akan dibuka. Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, ada ya. Ampun. Masih ada yang masuk ini nih. Ada enggak pakai ini dulu DP ya? Baik, kita lanjutkan static routing. Kalau pertemuan kemarin ya karena pada outbound saya share ini apa namanya lewat video rekaman ya, jadi apa namanya mengenai routing. Kalau yang ini kita masuk ke static routing. Jadi nanti ada tipe routing itu ada dua, nanti ada static dan ada dinamik. Nah, hari ini kita akan bahas yang static routing ya. Ada dua ya nanti tipe routing, yaitu dengan menggunakan static routing ataupun yang kedua dengan menggunakan dynamic routing. Baik, hari ini kita bahas yang static routing. Static routing ini proses apa namanya konfigurasi routingnya atau proses konfigurasinya itu dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Jadi proses routingnya itu dilakukan secara manual, artinya langsung diinputkan oleh oleh administrator jaringan, sehingga karena dilakukan secara manual untuk proses routing konfigurasi routingnya ini, maka cocok untuk router yang terkoneksi dengan hanya beberapa gateway saja, jadi tidak terlalu banyak gateway atau tidak terlalu banyak hubungan dengan router yang lain. Ini kalau hubungan dari banyak router ya, maka untuk static routing tidak cocok karena harus dilakukan konfigurasinya secara manual. Ya, kalau ada perubahan konfigurasi atau perubahan IP address di router tetangga, maka admin jaringan ini harus melakukan konfigurasi ulang atau melakukan routing ulang begitu. Sehingga static routing itu cocok untuk yang hanya koneksi dengan beberapa router saja atau beberapa gateway saja. Jadi tidak banyak gateway. Nanti kalau banyak gateway atau banyak router, maka cocok yang menggunakan dynamic routing yang kedua. Ya, hanya terkoneksi dengan satu router lain atau 2 atau 3 router saja ya, tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak router, maka terlalu merepotkan administrator jaringannya. Ya, biasanya ya untuk ini ya, satu koneksi ke jaringan internet, satu koneksi ke LAN misalkan. Nah, dua router misalkan, itu bisa cocok untuk yang menggunakan static routing. Contoh, misalkan ada jaringan A dengan IP 20.1.2.4, itu bisa berkomunikasi dengan jaringan B ya, dengan IP-nya 200.1.3.2 dengan melalui router. Nah, router di sini yang menjembatani, yang menengahi antara kedua jaringan tersebut, karena kedua jaringan itu berbeda kan, jaringan A dan jaringan B itu berbeda
berbeda apa? Berbeda networknya. Yang satu yang jaringan A itu kan networknya yang 20.1.2 ya 4 itu ya, berarti 21.20 gitu kan ya. Yang jaringan B kan 200.1.3.2, berarti networknya kan 200.1.3.0. Ya, maka berbeda kedua jaringan itu, berbeda kelas IP atau berbeda network. Ya, tidak hanya dua jaringan yang berbeda, router juga bisa menghubungkan beberapa jaringan yang mempunyai kelas IP yang berbeda. Ya, bisa 3, ya, bisa 3 router, bisa 4 router gitu. Ini contoh gambarnya ya, kalau jaringan A, jaringan B. Ini jaringan A, yang ini ya, LAN A di sini atau jaringan A, kemudian di bawah ini jaringan B. Maka harus ditengahi dengan menggunakan apa kemarin? Router ya. Ini routernya di tengah misalkan. Ya, proses routingnya kemarin sudah disampaikan ya di pertemuan yang kemarin ya. Apabila ada host A pengen berkomunikasi dengan host B, apabila berbeda network maka di tengahnya harus dijembatani dengan menggunakan router gitu kan ya. Nah, di sini ada yang host A ini networknya yang ini ya 172.16.10.2 hingga yang host B ini IP-nya 172.16.20.2 sehingga berbeda network. Yang satu yang A ini host A ini networknya 172.16.10.0 sedangkan yang di host B ini networknya adalah 172.16.20.0 gitu kan, sehingga berbeda host. Maka tugas router di sini yang menjembatani kedua host ini yang berbeda network ini agar kedua host ini, host A dan host B ini bisa saling berkomunikasi. Nah, yang kita bahas adalah routing statis. Routing statik atau static routing ini terjadi jika admin jaringan atau administrator jaringan secara manual yang menambahkan rute-rute atau routing ya atau routing tabel ya di dalam setiap router. Nah, ini jadi proses konfigurasi atau proses penambahan routing tabelnya atau proses routingnya itu dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Sehingga apabila ada penambahan router, apabila ada perubahan network, maka admin jaringan yang akan menambahkan, yang akan merubah di routing tabelnya di router tersebut yang dilakukan secara manual. Di routing statis ini memiliki keuntungan ya, tidak ada overhead ya atau waktu pemrosesan ya, pada CPU router router lebih murah dibandingkan dengan routing dinamis ya. Jika kita bisa membuat sendiri itu ya dengan PC yang space-nya tidak terlalu tinggi, itu bisa kita buat, kita jadikan sebagai router yang nanti bisa digunakan untuk kita konfigurasi dengan menggunakan static routing. Ya, kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router. Kemudian routing statis menambah keamanan karena administrator jaringan dapat memilih untuk mengisikan akses routing ke jaringan tertentu. Ya, karena kan yang menentukan adalah si admin jaringan, administrator jaringan. Karena dibuat secara statis atau secara manual ya. Jadi menambahkan routing tabelnya atau menambahkan rute-rute di routing tabelnya itu dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, sehingga administrator jaringan lebih bisa memilih mana saja yang harus yang dipilih untuk bisa dilakukan routing atau bisa diakses mengisikan akses routing ke jaringan tertentu saja. Kerugiannya atau kelemahannya ya tentu saja administrator harus benar-benar memahami internet network, karena tugas administrasi jaringan atau administrator jaringan ini yang nanti akan melakukan konfigurasi ya, routing secara manual, sehingga dibutuhkan pemahaman mengenai internet network dan bagaimana setiap router itu dihubungkan ya untuk dapat melakukan konfigurasi atau mengkonfigurasikan router yang dengan benar. Kemudian jika di sebuah network ditambahkan ke internet network, maka admin jaringan harus melakukan routing ya, menambahkan sebuah route ya ke semua router ya, secara manual ya, ini karena statik. Jadi jika ada penambahan network maka juga harus dilakukan penambahan di tabel routing ya secara manual juga oleh admin jaringan. Nah, sehingga routing static routing ini tidak sesuai untuk network yang skalanya besar ya, tidak sesuai untuk jaringan yang ukurannya besar. Ya, karena kalau jaringan yang ukurannya besar, di situ melibatkan banyak router yang ada di jaringan tersebut, maka ya kalau dibuat static routing kan merepotkan oleh admin jaringan, ya, sehingga
tidak cocok untuk static routing ini, tidak cocok untuk jaringan yang ukurannya besar, yang yang memiliki banyak router di situ. Contoh misalkan ini ada topologi seperti ini. Ada topologi jaringan seperti di sini adalah jaringan A atau network A1, kemudian di sini adalah network 2. Kemudian di sini masing-masing network ini ada ada routernya. Ini router di network network 1, kemudian ini router di network 2. Mungkin kita bisa coba langsung ke ini ya, ke paket tracer sebentar. Oke, kita coba dengar suara saya ya. Dengar suara saya, Mas, Mbak. Dengar Pak, dengar. Ya, oke, baik. Kita coba ya, seperti ini kan kita buat yang topologi seperti ini, ada 2 router, kemudian di sini ada switch, ada masing-masing ada 2 PC. Baik, kita tambahkan switch dulu di sini. Ini 2 PC switch, kemudian masing-masing ada 2 PC. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Nah, Anda makan apa Anda? Seger Anda? Harus ngambil kopi Anda, bisa ngopi ya. Enggak, Pak. Oh ya. Karo udut. Ada udut, ngopi, pisang goreng ya lah. Seger. Ini kita hubungkan dulu dengan kabel strike ya, karena dari PC ke switch itu kita gunakan kabel strike. Ya. Oke. Terus ini untuk menentukan jalur di sini harus jangan sampai keliru, kita sesuaikan dengan soalnya. Di sini yang dari switch yang di sini ke ini ada FA00 ya, maka kita harus pilih dari sini ini FA00. FA00 di sini ya, di routernya. Yang ini nih, jangan sampai keliru. Karena nanti kalau keliru berarti ya IP-nya juga harus nanti bisa keliru letaknya ya. Karena penempatan jalur ya kan, ini jalur. Ya. Jadi berarti di sini FA00 ya, sesuai dengan soal di sini kita tak berikan biar tidak lupa di sini. Ini FA0 garis miring 0 ya. Ini benar ya. FA00. Kemudian yang di sini yang di sini dulu ya. Ini dari switch ini ke sini juga FA00 ya. Kita hubungkan dengan kabel strike. Kita hubungkan ke router 1 di sini dengan FA00. Kita beri tanda di catatan yang ini di sini. Ini FA00 ya. Untuk mengingat biar ini tidak lupa, di sini dengan FA00. Berarti kan di sini FA01 dengan ini juga FA01. Nah, router dengan router itu dihubungkan dengan kabelnya modelnya cross ya. Kita pilih yang cross ini, ya. Cross ya. Ini dihubungkan dengan FA01, di sini juga FA01. Ini hubungannya kira-kira cukup ini. Oke. Udah ya, kemudian IP-nya berapa tadi ya? Nah, sesuai soal aja ya. Lihat. Nah, ini sudah ya. Tapi kalau sudah dibuat topologi itu nanti silahkan dicatat sendiri. Ini network yang ini IP-nya yang 202.203.178.0 profek 25. Ini untuk IP yang di LAN di sini, kemudian IP yang di LAN kedua atau network kedua ini IP-nya 202.203.178.128 profek 25. Kemudian antar router di FA01 dan FA01 di router 0 dan router 1 ini dihubungkan di network ketiga, ada IP-nya, yaitu network ketiga ini adalah dengan IP 192.168.0.pt0 profit 30. Berarti nanti kedua interface ini FA01 di router 0 dan FA01 di router 1 ini menggunakan IP yang di sini, gitu ya. Baik, sekarang kita cari
masing-masing ini kan harus kita cari ring IP-nya, netmask-nya, network-nya, begitu kan ya. Ini kita cari ring IP-nya, netmask-nya, network-nya, ini juga kita cari ring IP-nya, netmask-nya, dan network-nya. Kemudian di network ketiga di sini juga kita cari netmask-nya, network-nya, dan ring IP-nya. Baik, kita cari pertama tentukan network ID atau netmask dan ring IP di masing-masing network tadi, di masing-masing IP address tadi ya. Nah, saya tidak akan bahas bagaimana caranya karena sudah dipelajari sebelumnya ya di IP address dan subnetting itu pastinya. Yang pertama di network 1 yang tadi IP-nya 202.203.178.0/25, maka ketemu network ID-nya adalah 202.203.178.0. Tahu ini kalau ketemu ini bagaimana nanti silahkan dibuka kembali di materi yang IP address ya, mestinya sudah tahu ya. Kemudian netmasknya 255.255.255.128. Kenapa dapatnya netmasknya ini? Ya silahkan nanti diulang kembali di subnetmask ya, materi subnetmask. Gitu ya. Karena ini kan ada perfect 25 maka netmasknya ketemu 128. Nanti silahkan dicari diulang kalau yang belum ngerti, tapi kalau yang sudah paham ya maka berarti gitu ya. Kemudian jumlah hostnya ketemu 126. Kenapa ketemu 126? Ini bisa dicek sendiri ya. Ada perfect 25 maka kan 2 pangkat 32 dikurangi 25 kan. D 2 pangkat 32 dikurangi 25 maka ketemu 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 kan 128 dikurangi 2 maka ketemunya jumlah hostnya adalah 126. Maka ring IP-nya dimulai setelah IP network. IP networknya 202.203.178.0, maka IP ring IP-nya mulai dari 202.203.178.1 sampai dengan berapa? Sebanyak 126. Maka ini ring IP-nya. Nah, ini berarti ring IP ini nanti yang digunakan, IP ini digunakan di network ke-1. Berarti nanti yang digunakan di network 1 sini, PC 0, PC 1, kemudian di router di FA00 itu yang nanti akan diisi IP sesuai dengan network 1 tadi. Itu ya. Kemudian network 2 yang sebelah kanan tadi, IP-nya tadi kan 202.203.178.128/25. Maka ketemu network-nya adalah network ID-nya adalah 202.203.178.128. Netmask-nya adalah 255.255.255.128. Kemudian jumlah hostnya adalah 126. Sama ya, 2 pangkat 32 dikurangi 25 dikurangi 2. Maka ketemu 126. Kemudian ring IP dimulai dari setelah IP network atau network ID. Network ID-nya terakhir 18, maka IP-nya dimulai dari 202.203.178.129 sampai dengan sebanyak 126, maka sampai 202.203.178.254 gitu ya. Kemudian network yang ketiga IP-nya tadi kan 192.168.0.0/30, maka net ID-nya atau networknya ketemu 192.168.0.0. Kemudian subnetmask atau netmasknya karena perfect 30, maka ketemu ini netmasknya 255.255.255.252. Ya nanti dicari caranya kalau belum paham. Nah, kalau di sini ada perfect 30 maka kan biner 1 dari netmasknya kan biner 1-nya sebanyak 30, maka ketemu ini ya, ketemu terakhir 252. Jumlah hostnya 2, kenapa? Karena 2 pangkat 32 dikurangi 30, 32 dikurangi 30 sama dengan 2, berarti 2 pangkat 2, 4 dikurangi 2, ketemu 2. Nah, kenapa dikurangi 2? Karena satu sebagai network, net ID, satu sebagai broadcast ya. Sehingga ring IP-nya untuk IP ini adalah 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.2. Ini IP yang bisa digunakan. Ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kita harus cari dulu IP-nya masing-masing ya, netmask-nya, net ID-nya atau network-nya dan ring IP-nya. Itu ya, sudah ya. Ya. Baik kalau sudah semua ketemu IP-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita isikan IP address di masing-masing PC. Ya, di PC di network 1 tadi kan sudah ketemu itu ring IP-nya kan dari mulai 202.203.178.1 sampai 126. Gitu. Maka misalkan di PC 0 itu bisa isikan IP-nya ini 202.203.178.1 dan PC 1-nya itu 202.203.128.2. Netmasknya kali ini.
Ya, kita isikan ya tadi. Ya, ini aja. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, di visi 0 kita isikan yang di sini. Yang ini ya, visi 0 kita isikan. IP-nya 202.203.178.1. Netmasknya 128, ingat jangan lupa di sini bukan 0 tapi 128. Oke, kita tutup. Ini sekarang visi 1. Ini IP-nya kita isikan yang ini ya, yang ini. IP 202.203.178.2 ya. Netmasknya 128. Oke, selesai. Sekarang di network kedua, ya network kedua kan di sini nih, network kedua. Untuk WC 2 di sini kita isikan IP-nya yang 129 ini, yang WC 3-nya 130. Kita isikan. Dua ratus dua 203.178.129 ini 128. Oke, SPC 3 130 ya. SPC 3 di sini ya 202.178.128. Oke. Oke, selesai. Isi di net, isi masing-masing network ya. Langkah ketiga kita isikan IP address di masing-masing bus Ethernet pada router 0 ya. Nah, kita router 0 dulu. Pada router 0 di sini ya, router 0 kan ini. Nah, kita isikan IP-nya. Untuk FA00 itu yang ini. FA00 ini yang ini. Itu harus diisikan IP-nya satu network dengan yang di sini. Ya, di sini tadi kan IP-nya yang 202.203.178.1 sampai dengan 126 kan. Nah, itu diisikan yang IP itu bebas sebenarnya antara 1 sampai 126. Hanya saja kali ini tadi 1 sudah digunakan ini yang 202.203.178.1, terus ini tadi yang titik 2 kan. Maka ini yang selain itu. Nah, di sini kita isikan yang IP terakhir saja yang 126 ya. Jadi IP yang FA00 di sini, yang di router 0 ini kita isikan IP-nya yang 202.203.178.126, kemudian netmasknya yang 255.255.255.128 gitu ya. Oke, kita masuk di router 0. Masuk di router 0, masuk CLI. Ini ada pertanyaan continue with configuration dialog, jawab saja no. Sampai muncul router seperti ini ya. Kemudian enable, ya, kemudian config terminal, configure disingkat saja 3 huruf, configure. Kemudian kita mau mengisikan IP di FA00, maka kita harus masuk di interface FA00. Maka interface FA00. Nah, ini berarti masuk di FA00 di sini, jadi masuk di sini ya, interface di sini, titik ini. Setelah masuk di interface FA00, kemudian kita isikan IP-nya. Perintahnya apa? IP address berapa IP-nya? 202.203.178.126 spasi netmasknya 255.255.255.128. Benar ya? Kemudian setelah diisikan dinyalakan. Ini kan posisi mati. Jadi interface di router, terutama di punyanya Cisco itu interface-nya posisi mati. Maka dinyalakan. Nyalakannya adalah dengan perintah no shutdown. Ya, no shutdown. Ya, oke, sudah. Sehingga nanti akan berubah warnanya. Ya, warnanya jadi hijau. Yang tadinya merah sekarang berubah menjadi warna hijau. Karena kita sudah dinyalakan dan sudah diisikan IP address-nya. Gitu ya. Itu untuk mengisikan
IP address di router 0 yaitu di FA00. Baik, selanjutnya ini perintahnya tadi bisa dilihat, perintahnya seperti ini tadi ya. Kemudian langkah keempat, kita isikan IP address di FA router ini router 0, masih di router 0 ya, router 0 di sini. Nah, ini ya, ini kalau tadi mengisikan di FA00 di sini, sekarang kita isikan di FA01 di sini. Ini FA01 ya, kita berikan tanda biar tidak lupa. Di sini FA01 ini juga ya, di sini FA01. Oke. Nah, kita mau mengisikan di sini FA01 di sini. Tadi kan FA01 di sini kan networknya network ketiga ya tadi ya. Network ketiga tadi kan IP-nya ini nih. Nah, tadi ini kan ring IP-nya kan antara 1 sampai 2. Nah, ini kita sepakati yang di sini FA01 di router 0 ini kita isikan yang IP-nya 192.168.01, yang di FA01 yang di router 1 ini kita sepakati IP-nya yang 192.168.02 karena hanya 2 IP kan, 1 dan 2. Nah, di sini 1, di sini 2. Net masknya yang ini ya, yang 252 ya. Baik, itu kita kembali ke sana tadi, langkah keempat ya, kita isikan FA01. Berarti kita mau masuk ke FA01, maka kita pindah exit dulu, boleh exit ya, kemudian interface FA01. Nah, ini kita pindah ke interface FA01, berarti mau masuk ke sini di FA01 sini ya, titik FA01 sini, enter, kemudian kita isikan IP-nya, IP address 192.168.0.1, net masknya 255.255.255.252, enter, kemudian dinyalakan dengan perintah apa, no shutdown. Oke, sudah di no shutdown. Kenapa ini masih merah? Karena yang di sini masih mati, sehingga ini masih merah. Sebenarnya ini sudah dinyalakan ya, FA01 di router 0 ini sudah dinyalakan, hanya saja karena dia terhubung dengan FA01 di router 1, karena di FA01 di sini belum dinyalakan, maka masih merah ya, belum nyala, belum connect gitu kan ya, karena di sini masih mati. Itu untuk langkah keempat untuk router 0 ya. Baik, langkah selanjutnya langkah kelima, mohon maaf yang ini dulu ya, mengisikan IP di router langsung saja melakukan static routingnya ya. Oke, lakukan proses routing ya, atau static routing di router 0 ya. Kita lihat di sini di router 0, kita perbesar dulu. Lakukan proses routing di router 0. Nah, router 0 kan di sini nih. Nah, untuk melakukan proses routing itu kita lihat di sini kan, di jaringan di sini ini ada 3 network kan. Network 1 yang di sini, network 2 yang ada di sini, dan network 3 yang ada di sini kan, yang menghubungkan antar router ini di network ketiga. Maka untuk melakukan routing di router 0 ya, router 0 di sini, maka kita lihat dari ketiga network di sini ya, dari ketiga network di sini, network 1, network 2, dan network 3, ini mana router network yang belum terhubung langsung dengan router 0 ya. Jadi network mana yang belum terhubung dengan router 0. Kalau kita lihat kan network 1 kan terhubung nih melalui FA00 ini, terhubung langsung dengan router 0 melalui FA00 network 1. Network 3 juga terhubung langsung ke router 0 melalui FA01. Tadi network 1 melalui FA00. Nah, untuk network 2 di sini kan belum terhubung langsung dengan router 0 ya. Sehingga network di sini, network 2 ini yang perlu dilakukan routing di router 0 ya. Nah, sekarang bagaimana caranya routingnya? Kita lihat pada waktu network kedua ada paket data atau ada host dari network kedua ini ingin mengirimkan data ke router 0 ini, dia melalui mana?
Oh, ini kan melalui sini nih. Nah, melalui FA berapa? FA01, bukan melalui sini kan. Ini kalau mengirimkan data kan melalui jalur yang di sini. Berarti kalau sampai di router 0 dia paket data itu akan masuk melalui FA01. Maka network 2 ini, ya network 2 ini dilakukan di router 0 melalui FA01. Gitu ya, caranya seperti ini, IP root network dari network 2 tadi ya 202, 203, 178, 128 ya. Net masknya 255, 255, 128 melalui mana? FA01. Jadi kita coba. Nah, ini ya. Nah, di sini network yang di sini kan tadi networknya kan 202, 203, 178.128 kan, yang network ketiga tadi. Ya, yang network 3 kan yang di sini kan. Ya kita kembali ke sini coba lihat. Network berapa? Network 2 sorry. Network 2 kan di sini nih. Ini network 2 nih. Nah, di soal tadi kan network 2 nih. Ini kan network 2 di sini. Network 2 ini kan yang 202, 203, 178.128. Maka itu yang akan dilakukan di routing ya dengan net masknya 128. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Kita exit dulu ya. Kita exit. Ya, sampai sini ya, sampai terkonfig. Kemudian IP root 202 ya, networknya 203.178.128 ya networknya tadi. Net masknya 255.255.255.128 melalui mana? FA01 ya. Kenapa melalui FA01 ya, ini kan melalui di sini. Kalau ada paket data dari network di sini mau masuk ke router 0 kan melalui FA01 bukan FA00 kan. Karena kan transmisinya melalui sini komunikasinya. Nah, makanya dia di routing network ini di routing ke router 0 melalui FA01. Sehingga kalau ada paket data dari network di sini mau masuk ke router 0, dia akan melalui FA01. Ini ya. Dan enter, selesai. Ya, seperti ini. Ya, itu selesai untuk konfigurasi di router 0 di sini. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Sekarang langkah ke-6 adalah ini belum selesai nih ya. Ini langkah 6 sekarang isikan masing-masing fasilitas pada router 1 udah ya. Router 1 sekarang pindah ke router 1 ya. Router 1 itu yang ini. Nih, ya, ini. Router 1 yang ini nih. Kita kan belum diisi nih, FA00 dan FA01 yang belum diisi. Kita isikan. Sekarang pindah ke router 1. Klik router 1-nya, klik. Ya. Masuk CLI. Ya. Ada pertanyaan, jawab penuh. Dan ya, enable config terminal config ya. Ya, kita isikan IP di FA00 ya. FA00 itu berarti yang di sini, IP yang di sini itu diisikan satu network dengan yang ada di sini ya. Tadi kan yang ada di sini kan IP-nya kan 202, 203, 178.129 sampai dengan 254 kan. Nah, kita isikan yang antara itu. Kalau tadi yang ini kita sudah isikan 129 ini 130, berarti selain 129 dan 130. Misalkan di sini kita isikan yang IP terakhir saja ya, berapa? Yang 254. Berarti nanti kita isikan IP di FA00 ini kita isikan IP-nya 202, 203, 178.254. Net masknya adalah 128. Jadi ya, kita masuk ke sini. Interface FA00 IP address 202, 203, 178.254 ya, 255 net masknya 255.128 net masknya. Oke, kemudian dinyalakan shutdown. Oke, selesai untuk IP di sini udah ya, warnanya sudah hijau. Nah, oke, selesai di router 1 untuk di FA00 nya sudah kita isikan. Sekarang
ya tadi perintahnya. Sekarang langkah ke-7. Langkah ke-7 adalah mengisikan di FA 01 ya, yang FA01 di sini. Yang FA01 yang tadi yang IP 192.168.01 sudah diisikan di sini di FA01 yang router 0. Sekarang yang di sini berarti yang tinggal sisanya yaitu yang 192.168.0.2 net masknya 252 ya, kita isikan. Kita exit dulu, exit. Kemudian kita pindah interface FA01 ya. Kemudian IP address spasi ya, IP address 192.168.0.2 net masknya 255.255.255.252. Oke, terus no shutdown, no shutdown. Oke, nah sekarang sudah hijau kan. Nah, ini sudah hijau, ini juga sudah hijau karena sudah nyala. Di sini sudah dinyalakan. Tadi warna merah karena di sini tadi masih mati. Sekarang sudah nyala. Oke, jadi hijau semua. Itu langkah ke-7. Jadi kita sudah mengisikan IP di FA01. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan proses routing di router router 1. Caranya sama tadi. Kita lihat di router 1 di sini ya. Melihatnya di router 1. Dari ketiga network 1, network 2, network ketiga tadi yang belum terhubung langsung dengan router 1 network berapa gitu kan ya. Kalau network 2 sudah terhubung langsung nih ya. Network 1 ini langsung terhubung ke router 1. Network 3 juga sudah terhubung langsung dengan router 1 yaitu di FA01. Yang belum adalah di network berapa? Network 1. Dan network 1 itu belum terhubung langsung dengan router 1, maka baru dilakukan routing. Di routing di mana? Di router 1. Melalui mana? Kalau ada paket data dari network 1 ini mau masuk ke router 1 ya, maka harus melalui mana? FA01, melalui titik ini. Maka di routing networknya berapa? Network 1 networknya adalah 202.203.178.0 ya. Dari network ini, network dari network 1 ini di routing melalui FA01 di router 1 gitu ya. Baik, kita coba. Perintahnya seperti ini. Kita exit dulu, exit. Kemudian IP root 202.203.178. Ini bukan titik 0 ya. Ini keliru nih. Tadi berapa networknya? Bener ya, bener ya. Oh ya, 0. Network 1. 0. Terus net masknya sama ya, net 255.128. Oke, melalui FA01 ya, melalui FA01. Bentar. Udah selesai untuk proses routingnya di router 0, router 1. Oke, kemudian langkah 9 ya, maka kita harus mengisikan IP gateway di masing-masing PC ya, PC baik di router di network 1 maupun PC di router network 2 harus kita isikan gateway-nya. Nah, untuk network yang di network 1 di PC, masing-masing PC di network 1, maka gateway-nya itu adalah IP router yang yang ini. Nah, kita lihat ya, biar lebih jelas di sini. Nah, untuk PC yang di sini ya, untuk PC yang ada di sini itu gateway-nya adalah IP router yang di sini, yang FA00 ini tadi. Jadi IP router yang FA00, IP router 0 yang FA00 ini yang terhubung langsung dengan jaringan di sini itu menjadi gateway-nya PC yang ada di sini, gitu ya. Kemudian yang di sini juga sama. IP router 1 yang FA00 ini karena dia terhubung langsung dengan jaringan LAN yang ada di sini, network di sini, maka IP router 1 yang FA00 ini, IP-nya tadi itu menjadi gateway-nya PC yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat tadi FA00 yang ada di sini IP-nya berapa? Tadi kan sudah kita isikan tadi IP FA00 yang ada di router tadi kan IP-nya 202.203.178.126. Ya, maka IP itu IP 203.178.126 itu menjadi gateway-nya PC yang di sini. Gitu ya. Nah, kita isikan ini PC gateway-nya. Gateway di sini berapa tadi? 202.203.178.126
126. Oke ya. Terus ini juga sama, gateway-nya 202, 203, 178.126. Oke. Kalau yang di sini IP-nya berapa? 00 di router 1. Tadi kan kita isikan yang IP-nya 202, 203, 178.254 kan di sini tadi. Maka IP ini yang 202, 203, 178.254 di FA00 ini menjadi gateway-nya di PC ini, kedua PC ini. Nah, kita isikan ya, gateway, IP gateway 202, 203, 178.254. Ya. Ini juga sama. 202, 203, 178.254. Oke. Selesai. Nah, sudah selesai, kita lakukan tes koneksi. Ya, selesai ini proses routingnya tadi sudah, sini pengisian gateway-nya juga sudah. Sekarang kita lakukan tes koneksi. Misalkan dari PC 0, ini ya, PC 0 ini pengen ping ke PC 2. PC 0 tadi IP-nya 202, 203, 178.1, sedangkan PC 2 ini IP-nya adalah 202, 203, 178. Berapa tadi? 129. Maka kita coba tes ping ya dari PC 0, klik pilih yang desktop ya, kemudian pilih command prompt. Kita coba lakukan tes ping 202, 203, 178.129 ya, IP-nya di sini kan 129 ya. Nah. Saya coba lagi. Ya, biasanya dia belum mau karena butuh beberapa detik untuk selesai konfigurasi ya. Dari setelah tadi selesai konfigurasi membutuhkan beberapa waktu ya. Kita sudah bisa ping di sini. Ini satu ping 202, 203, 178, 129. Ini sudah bisa replay ya. Harus replay kalau tadi request timeout itu belum connect. Sekarang kita ping yang IP-nya 130. Yang IP 130 yang ini ya, yang PC 3 ini. Ini. Kita coba dulu. Ya, masih request timeout, butuh beberapa detik dulu ya setelah proses konfigurasi. Nah, ini sudah bisa tadi ya. Ya, kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa replay. Seperti itu. Kalau kita coba dari PC sini ya, PC sini ngeping ke IP yang ada di sini. Ini tadi kan 202, 203, 178.1 ya. Kita ping saja, ping 202.203, 178.1 ya. Nah, sudah replay, sudah bisa. Yang 2, nah, ini kan 2, ini yang sebelahnya. Yang ini 2, ya coba ini belum. Ya, sudah bisa itu ya. Ya bisa. Itu cara tes koneksi, apakah kedua jaringan ini sudah bisa terkoneksi. Ternyata kita sudah lakukan ping dan sudah bisa terkoneksi. Kalau dari PC 3 juga bisa saja, PC 3 di sini ya, kita coba ping ke ping 202.203, 178.1 ya, yang sudah replay. Ya, kemudian yang kedua ya sudah replay juga, sudah connect. Itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Halo. Halo, Anda ada pertanyaan Anda? Ngopi terus Anda? Ya, enggak Pak. Ngopi terus. Kemarin Pak, saya yang tugas kemarin itu ada kendala di bagian apa ya Pak? Apa bagian routernya Pak kemarin Pak? Routernya nggak bisa nyambung, merah terus. Tapi udah nyambung, pas di pingnya itu udah bisa Kak Pak. Tapi di kabelnya itu tetap merah. Oh, nggak mau hijau. Oh,
Masuk nek merah berarti ya 20 nek. Nek Tapi di pink dia ya ini gelem. bisa ya Pak. Pas di ping bisa. Oh, bisa. Iya. Nanti saya SSN kan Pak. Ya, Anda aja di share screen sini aja wae ra. Oh iya. Harus di share screen ya. Bentar Pak, saya coba. Ya. Gimana Mas Nanda? Bentar Pak, ini baru cari filenya. Mau dibuka dulu. Nah, ini Pak, bagian ini kemarin tuh merah terus. Udah. Itu sudah hijau. Yang kemarin merah ini Pak, nggak bisa. Oh. Nah, ini sudah Nggak hijau. mau hijau. Ini kok tiba-tiba pas dibuka aja bisa hijau. Kemarin nggak bisa ya Pak. Merah terus. Waktu kirim juga udah masih merah gitu. Ini itu sudah bisa. Ngirim anu sudah bisa ya. Udah bisa. Ya. Itu kan satu router ya. Itu kan hanya satu router. Kalau yang ini tadi kita contohkan 2 router. Nah, nanti ada tugas kalau ditambahkan jadi 3 router bagaimana gitu. Nanti tugasnya silakan dicek ya. Dicoba. Ya. Bisa sudah bisa itu. Sudah hijau. Sudah bisa ya. Sudah bisa itu. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang mana Nak? Ada yang bertanya lagi? Ada enggak? Belum Pak. Belum ya. Kalau tidak harus ngerti kabeh wis paham gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada berarti nanti sudah tugas ini nanti. Ya, sekarang kalau ditambahkan satu router di tengah, ya, bagaimana nanti? Jadi kan routernya hanya 2. Gimana Pak? Ya? Kalau 3 gimana itu Pak? Gimana Mas? Nah, gue. Ini caranya nanti berarti caranya sama seperti tadi. Tadi kalau routernya hanya 2 kan IP root-nya jumlahnya hanya 1. IP root-nya hanya 1 kan. Nah, kalau nanti tambahkan router di sini IP root-nya jadi tambah 1 lagi. Kita lihat di sini di network di router 0 ini ya. Kita lihat dari network-nya kan ada 4. Network 1, network 2, network 3 di sini dan network 4 di sini kan. Ya. Ya. Betul ya, ada 4.
Nah, kalau Pak. untuk melakukan routing, jadi ada 3 router kan di sini. Routing di router 0, itu kita lihat dari keempat network itu, network berapa saja yang belum terhubung langsung dengan router 0. Satu ini terhubung langsung kan, betul, tidak perlu di routing. Network 4 ini terhubung langsung, berarti tidak perlu di routing. Berarti yang perlu di routing adalah mana? Network 3, Network network 3 sama 2, network 3 dan 2, network 2. Ya, 2 dan 3 kan? Ya. Ya. Network 2 dan network 3 itu di routing di router 0 melalui mana? FA0. Berarti ini kan perintahnya yang tadi loh. IP route, networknya yang ini 192.168.00. Net masknya berapa kalau profil 230 tadi ya, yang 252 tadi melalui FA01. Kemudian lagi di enter terus lagi IP route network yang ini yang 202.203.178.128 spasi net masknya berapa kalau profil 25 kan yang tadi yang 128 tadi kan 128 melalui mana? Melalui FA01 begitu kan? Gitu ya. Paham sampai di sini? Ini router 0, itu router 0. Sekarang ke router 2, yang router tengah ini. Kita lihat dari keempat network ini, dari keempat network ini, network 1, network 2, network 3, dan network 4. Network mana yang belum terhubung langsung dengan router 2? Ayo. 4 kali 1. Ya, berapa? Yang belum terhubung langsung dengan 4 kali 1. Berapa? 41. 41, ada yang lain. 4 sama 1, Pak. 4 sama 1, ada yang lain. Yang belum terhubung langsung dengan ini loh, yang router 2 yang ini loh, yang tengah ini loh. Oh. 1 sama 2 nih, Pak. Ya, 1 sama 2. Network 1 dan 2. Tapi ingat jalurnya beda. Yang network 1 itu melalui mana? Melalui FA00 di sini kan. FA00. Kalau network 2 melalui FA01 gitu. Nanti di routing IP route networknya yang di sini 202.203.178.0. Net masknya yang perfect 25 berarti net masknya yang terakhir 128 melalui FA00. Dan di sini yang network 2 ini yang berarti IP route networknya 202.203.178.128 net masknya 255.255.128 melalui FA01 gitu. Nah, gitu ya. Tuh. Sekarang sisa satu routernya. Router 1. Coba dari keempat network itu, network mana yang belum terhubung langsung dengan router 1? Router yang ini. 4 sama 1. 41 lagi. 4 dan 1. 4 sama 1. Jalurnya sama? Jalurnya sama ya? Ya. Jalurnya sama melalui FA01 semua. Berarti di routing ya, berarti di routing. Jadi di sini nanti di router 1 routingnya IP route networknya 202.203.178.0 net masknya 255.255.128 melalui FA01 dan network yang keempat di sini yaitu IP route 192.168.0.4 ya, titik 4 net masknya 255.255.252 melalui FA01. Begitu caranya routing. Itu ya. Ya. Nah, cara mengisi IP-nya ya seperti tadi yang dicontohkan ya, cara mengisi IP di masing-masing facet net itu FA00, FA01 itu tadi caranya nanti bisa dibuka kembali cara mengisi IP-nya. Hanya yang nanti routingnya ya static routingnya seperti tadi. Jadi kita lihat dari keempat network ini mana network yang belum terhubung langsung dengan router 0 itu yang perlu di routing di router 0. Dilihat dari router 2 network dari keempat network itu network mana yang belum terhubung langsung dengan router 2, nah itu yang perlu di routing di sini begitu. Yang penting jangan sampai keliru FA interface-nya ya. Kalau di sini FA00 ya harus FA00 ya nanti karena kalau keliru interface nanti bisa keliru IP-nya juga bisa terkeliru. Itu ya. Ya, Pak. Oke, itu silahkan untuk tugas bisa dikerjakan. Ada pertanyaan? Belum ya? Belum. Oke, kalau tidak silahkan dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan maksimal besok ya. Siapa? Oke, itu dulu mungkin kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini kita cukupkan sekian.
silahkan dicoba untuk tugasnya dikerjakan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.